Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Untuk materi pelajaran penjas orkes pada kali ini mohon diperhatikan. Sebentar lagi Anda akan meninggalkan sekolah SMA Negeri 2 Cirebon, maka Bapak akan memberikan ilmu yang dimana tidak ada dalam kurikulum maupun tidak ada dalam buku catatan Anda. Nah, kaitannya kenapa Bapak berikan ilmu ini? Karena untuk pengetahuan Anda suatu saat nanti kelak bisa digunakan di masyarakat apabila turun ke lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dalam kehidupan Anda, baik di perusahaan maupun di masyarakat pada umumnya. Khususnya barangkali Anda temui tentang suatu pertandingan di event-event 17 Agustusan atau di tingkat perusahaan dalam rangka ulang tahun perusahaan dan sebagainya, atau di lembaga-lembaga pemerintahan. Pasti ada suatu namanya pertandingan. Oleh karena itu Anda semua harus mengerti tentang bagaimana mengerti tentang administrasi pertandingan. Kenapa disebut administrasi pertandingan? Karena untuk membentuk suatu event perlombaan atau pertandingan itu harus ada yang pengurus atau yang dikatakan dengan organisasi, kumpulan orang lebih dari satu, dinamakan organisasi, untuk membentuk suatu pertandingan. Kumpulan lebih dari 2 orang dikatakan organisasi. Organisasi banyak macamnya, seperti OSIS, organisasi siswa, dan organisasi yang lain di masyarakat. Nah, Anda sebagai orang yang akan menyelenggarakan suatu event turnamen pertandingan harus mengerti tentang administrasi pertandingan, menyusun siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa seksi-seksinya, siapa bendaharanya dan sebagainya, dari mana dananya. Nah, itu yang dimaksud dengan administrasi pertandingan. Mencari dana ini sangat penting. Tanpa dana, setiap organisasi tidak akan berjalan. Oleh karena itu, Anda sebagai orang yang ditunjuk oleh suatu lembaga atau perusahaan itu mempertanyakan di mana dananya, sumber dananya dari mana. Setelah mendapatkan dananya, baru organisasi berjalan, baru ditentukan ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dan sampai seksi-seksi, seksi lapangan, seksi sarana, seksi wasit, seksi mencari piala dan sebagainya. Ini seksi-seksi banyak sekali, termasuk seksi keamanan, seksi parkir barangkali dibutuhkan. Nah, itu seksi-seksi setelah mengerti tentang organisasi suatu badan pertandingan untuk mengurus pertandingan. Setelah dana ada, tentukan waktunya kapan pertandingan itu. Waktunya kapan? Butuh berapa hari? Setelah menentukan butuh di mana akan dilaksanakan tempat,
ini nggak ada di dalam kurikulum. Oleh karena itu Bapak memberikan ilmu ini agar Anda mengerti bagaimana suatu event akan berjalan ketika Anda ditunjuk sebagai panitia. Oleh karena itu Bapak memberi gambaran-gambaran seperti ini. Dananya dari mana aja? Apakah dari suatu perusahaan? Apakah dari sekolah? Apakah semua itu dari masyarakat dan sebagainya? Ini perlu. Hadiahnya berapa? Besarannya berapa? Hadiah pembinaannya berapa? Nah itu tinggal dikalkulasi aja berapa dana yang Anda dapatkan dari suatu event pertanian. Nah, setelah mengerti tentang organisasi pertanian ini, setelah semua ada, kemudian Anda menentukan sistem pertandingannya. Oke, kita hapus, sudah ngerti tentang administrasi pertanian. Kita lanjutkan dengan sistem pertandingan. Dalam suatu pertandingan, baik sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, catur maupun yang lain, ya, harus ditentukan sistem pertandingannya. Ada banyak sistem pertandingan, yaitu yang pertama sistem gugur tunggal, sistem gugur ganda, sistem setengah kompetisi, dan sistem kompetisi penuh. Nah, di sini kadang-kadang adik-adik sekalian suka penggemar bola, baik event champion atau Liga Indonesia, nggak ngerti sistemnya, apa yang dimaksud dengan setengah kompetisi, apa yang dimaksud dengan sistem kompetisi, apa yang dikatakan home and away, apa yang dikatakan sistem pool. Nah, untuk level-level dunia, kenapa ada pool A, pool B, pool C, dan seterusnya. Setiap pool ada berapa kesebelasan, nanti diundi lagi, pool A ketemu pool B, pool C ketemu pool D, dan sebagainya. Nah itu yang dikatakan sistem pertandingan. Apa yang dimaksud dengan home and away? Home and away artinya bertanding di kandang sendiri dan bertanding di kandang lawan. Home and away. Nah itu tentunya menggunakan sistem kompetisi penuh. Setelah tentunya seperti di Liga Inggris atau Liga Eropa atau Amerika, itu sistemnya kompetisi penuh. Timbul pertanyaan, Pak, kenapa menggunakan sistem kompetisi penuh? Kan lama. Nah itulah, kembali lagi ke dana. Semua sistem ini sumbernya adalah dana. Kita bisa menentukan sistem apa yang digunakan apabila dana mencukupi. Nah, oleh karena itu suatu event pertandingan untuk perusahaan dan sebagainya atau sekolah atau levelnya katakanlah misalnya antar kelas, pertandingan antar kelas, biasanya yang digunakan adalah sistem gugur biar cepat karena waktu terbatas.
Itu sistem gugur. Sistem gugur ada dua, sistem gugur tunggal dan sistem gugur ganda. Sistem gugur tunggal biasanya sering sekali dipakai di semua pertandingan. Kalau ganda jarang. Sekarang apa yang dimaksud dengan sistem gugur tunggal? Sistem gugur tunggal ini begitu main sekali kalah, udah nggak bertanding lagi. Beda dengan sistem gugur ganda, kalahnya harus 2 kali. Itu perbedaannya. Sekarang timbul pertanyaan, Pak, bagaimana cara membuat skema pertandingan? Nah, ini ada, setelah mengerti sistem baru berlanjut ke skema pertandingan. Setelah mengerti skema pertandingan, bagaimana cara membuatnya? Skema pertandingan untuk sistem gugur tunggal tergantung berapa jumlah peserta yang hadir atau yang daftar, yang tentunya dikelola oleh panitia. Skema pertandingan dibuat apabila ada tim atau grup yang mendaftar di meja panitia. Jadi tidak sembarangan kita menentukan skema pertandingan. Contoh yang gampang, ya, apabila event yang kita gelar, misal bola basket, yang ada di kota Cirebon tentunya, yang keren dan banyak penggemarnya bola basket. Nah, itu SMA 2 menyelenggarakan bola basket dalam satu pertandingan bola basket se-wilayah 3 atau se-kota Cirebon. Jangan banyak-banyak ya, Cirebon aja, Cirebon. Nah, kalau pesertanya 4, misalnya SMA Negeri 1, SMA Negeri 0, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, karena SMA 2 nggak ikut sebagai panitia. Nah, kalau 4 peserta seperti ini yang daftar untuk pertandingan bola basket, maka skema yang digunakan untuk sistem gugur tunggal ini gampang. Nah, sebelum acara pertandingan kita ada namanya meeting, technical meeting. Technical meeting gunanya untuk apa? Technical meeting diadakan untuk mengundi. Jadi nggak bisa taruh sembarangan, yaitu melalui undian. Nah, setelah diundi, misalnya di sini SMA 5, di sini SMA 6, di sini SMA 1, di sini SMA 4. Nah, ini contoh-contoh membuat skema pertandingan yang gampang. Ya. Sekarang timbul pertanyaannya, Pak, gimana kalau seandainya pesertanya ada 10 peserta atau 11 peserta? Enggak, jangan 11, ini 14 peserta. Kalau tadi 4 gampang kayak seperti itu, sekarang timbul pertanyaan, kalau 10 peserta. Oke, kalau 10 peserta seperti ini.
Nah ini yang namanya 2 dan 3 ini sisipan atau pendahuluan. Karena dalam rumusnya menentukan skema pertandingan ada rumusnya, yaitu 2 peserta, 4 peserta, 8 peserta, 16 peserta, sampai 32 peserta, dan seterusnya. Ini rumusnya, kuncinya. Nah kita di level ke 8. Ini jumlah pesertanya 10. Harus dibuang 2. Oleh karena itu ini yang namanya pertandingan pendahuluan atau didahulukan untuk menghasilkan cuma 1 yang diambil. 2 dengan pertanding dengan 3, yang menang misalnya 3, maka 2 gugur. Nah ini akan mendapatkan jumlah 8. 8 sama 9, 9 menang, 8 kalah. Ini. Sehingga menjadikan 8 peserta. Setelah diadu, diambil yang kalah 2. Ini yang menyebabkan 10 peserta itu bagiannya seperti ini. Tidak semena-mena kita menggunakan contoh yang salah seperti ini. Ada 10 peserta, karena nggak ngerti membuat skema pertandingannya, dia bikin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena pas. Nah ini yang salah. Pas giliran di sini bingung, tinggal narik aja begini. Nah ini kemana lagi? Ini begini. Nah ini yang salah. Karena nggak pakai sistem, nggak pakai skema yang benar. Oleh karena itu yang demikian yang salah. Yang benar itu seperti ini. Kalau 10 itu lebihnya 2, jadi dihilangkan 2. Ini sama ini menggunakan sisipan atau pendahuluan. Disisipkan dulu, didahulukan dulu, sehingga menghasilkan salah satu peserta yang gugur. Ini juga gugur. Ini cara pembuatan skema pertandingan. Sekarang pertanyaannya, kalau 14 peserta. Nah ini 14 peserta di sini. Kita bikinnya 16. Ini ada istilahnya di buy, namanya buy. Kalau nggak ngerti, asal ngomong, Pak pakai buy, sistem buy itu apa? Itu pertanyaan. Ini yang dikatakan buy itu kekurangan peserta yang seharusnya 16, yang daftar cuma 14. Yang bikin skema pertandingan ini seperti ini. Ini membuat guard-guardnya mesti sama, panjangnya nggak boleh acak-acakan, harus rapi, serapi mungkin. Karena ini pakai spidol, nah seperti ini nih. Nah ini untuk menentukan baik, menaruh baik, karena kurangnya 2, ini 14 peserta, sedangkan harus 16 peserta. Saya di sini tulis baik. Apa artinya baik? Itu tidak ada peserta, sehingga ini langsung menang. Nomor 1 langsung menang. Sedangkan di mana menerapkan atau menetapkan nomor 1 dan 16 itu dihasilkan dari undian, diundi melalui technical meeting sebelum pertandingan dimulai. Nah, ini gambaran kenapa pakai pendahuluan dan kenapa pakai buy. Jadi udah ngerti sekarang. Orang bilang buy, apa pengertian buy?
Baik adalah suatu pertandingan di mana yang mendapatkan baik keberuntungan karena tidak melalui pertandingan langsung dinyatakan menang. Itu yang dikatakan baik, tidak ada pesertanya, kekurangan peserta. Nah, ini yang dikatakan baik. Untuk mendapatkan baik tentunya harus diundi. Nih, pengertian membuat skema pertandingan dengan 14 peserta. Demikian aja tentang sistem gugur tunggal. Sedangkan langsung aja kita nggak usah membahas kalau sistem gugur ganda di mana 2 kali kalahnya. Ini misalnya kalah dalam, ini ditarik ke sini gugur ganda. Yang jarang dipakai oleh masyarakat karena nggak mengerti. Nah, misalnya ini 4 menang, 5 keluar, 7 kalah, 6 menang, 7 keluar. Nah, ini 8 kalah, 8 keluar, 10 sama 9, 9 keluar. Nah, ini jarang, lebih rumit, lebih sulit membuat bagian pertandingan. Nah, yang kalah diaduin dulu yang kalah. Kemudian ini 1 sama 3 menang, 1 keluar. Nah, ini bawahnya 9. Ini akan lebih rumit lagi. Bahkan yang pernah kalah bisa ketemu lagi. Nah, ini bisa menjelaskan, cuman sayang kalau ilmu ini jarang dipakai di masyarakat. Jadi yang sering dipakai adalah ini, sistem gugur tunggal. Lebih cepat, lebih efektif, lebih irit jalannya. Sarana prasarananya juga lebih irit. Ini masalah sistem gugur. Selanjutnya setengah kompetisi. Setengah kompetisi artinya setiap peserta pasti ketemu. Contoh yang gampang, misalnya setengah kompetisi 4 kesebelasan, 1, 2, 3, 4. Pertandingan sepak bola, misalnya di sini ada Persib, ada Persija, ada Arema Malang, ada Surabaya, FC. Nah, kalau setengah kompetisi Persib ketemu sama Persija, Persib ketemu sama Arema, Persib ketemu sama Persebaya atau Surabaya FC. Nah, ini seperti ini. Tinggal hasil-hasilnya aja. Begitupun Persija lawan Persib, Persija lawan Arema, Persija lawan Surabaya. Hasilnya berapa? Selanjutnya Arema lawan Persib, Arema lawan Persija, Arema lawan Persebaya atau Surabaya FC.
Nah, ini ketemu semua. Selanjutnya Surabaya. Surabaya ketemu lawan Persib. Surabaya ketemu lawan Persija. Surabaya ketemu lawan Arema. Nah, ini contoh kompetisi, setengah kompetisi saling ketemu. Dari hasil pertandingan ini maka akan menghasilkan juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Timbul pertanyaan, Pak, bagaimana bikin bagan atau skema pertandingannya? Beda dengan sistem gugur. Bagannya seperti ini. Ini main menang seri kalah nilai atau ranking. Nanti ada selisih gol ya. Oh iya, belum ada selisih gol. Memasukkan baru ranking. Nah, ini aja dulu yang gampang. Seperti setengah kompetisi, nanti ada kompetisi penuh, berikutnya akan kita bahas. Demikian pertemuan hari ini. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.